Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mas ini doa. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas. Nah, selanjutnya Bapak ajak kalian untuk bernyanyi lagu wajib nasional satu saja, yaitu Garuda Pancasila. Yuk semua sama-sama ikuti Bapak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Muhammad Yuhda Erlangga. Hadir Pak. Muhammad Hasan Abdillah. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, Bapak jelaskan secara garis besar dan juga tujuannya ya. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang buku, yaitu di tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, kebersamaan di rumah. Nah, di dalam situ terdapat 3 cakupan materi, yaitu SBDP, matematika, dan juga bahasa Indonesia. Untuk SBDP nanti kita belajar tentang pola irama sederhana. Nah, nanti di situ kita akan senang-senang bernyanyi dan juga yang lain. Lalu untuk matematika kita belajar tentang pecahan 1/2, 1/3, dan juga 1/4. Nanti kita belajar bersama-sama. Dan yang terakhir bahasa Indonesia kita akan bercerita tentang dongeng binatang atau fabel. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu SBDP. Buka semua bukunya, yuk. halaman 2. SBDP. Nah, Bapak jelaskan dulu ya. SBDP di sini yaitu tentang pola irama sederhana. Salah satunya yaitu bernyanyi lagu anak-anak. Bernyanyi adalah aktivitas vokal untuk menghasilkan seni berupa suara. Pernahkah kamu dengarkan suara bernyanyi? Pernah kan? Saat di TV, di radio, dan yang lain-lain. Nah, salah satu bernyanyi yaitu bernyanyi lagu anak-anak. Nah, lagu ini tuh biasanya bertempo lambat, tetapi mendapatkan kesan yaitu menyenangkan, seperti lagu Bintang Kecil, Cicak-cicak di Dinding, Pelangi, dan juga yang lain-lain. Nah, lagu ini adalah seni nada yang dihasilkan dari kesatuan dan juga kesinambungan suara serta irama. Setiap lagu yang dinyanyikan itu memiliki sebuah irama. Nah, irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Nah, nanti Bapak akan beri kesempatan kalian untuk memilih salah satu lagu kesukaan kalian ya. Tapi sebelum itu Bapak ajak untuk menonton video lagu anak-anak terlebih dahulu. Di sini Bapak memilih lagu Bintang Kecil. Bentar, Bapak arahkan ke kalian ya. Lihat, yuk.
Nah, nah itu salah satu lagu anak-anak yaitu Bintang Kecil. Nah setelah ini Bapak akan menyuruh kalian untuk memilih salah satu lagu anak-anak dengan ketentuan bebas. Yuk silakan pilih lagu anak-anak. Pilih. Nanti kalau selesai nanti bapak kasih tahu ya. Sudah dipilih? Sudah. Ya, Yuda Mas Yuda, pilihlah bapak Mas Yuda. Balonku. Mas Hasan, Kasih ibu. kasih ibu. Nah, nanti kan kita akan praktek menyanyi bersama-sama. Nah, sebelum praktek, coba kaitkan lagunya ke kehidupan sehari-hari seperti mungkin contoh dari bapak dulu ya, lagu bangun tidurku terus mandi. Nah, itu biasanya pernah bapak lakukan waktu kecil, yaitu menolong ibu lalu membersihkan tempat tidur juga. Nah itu termasuk cara mengaitkan lagu ke kehidupan sehari-hari. Dari Mas Yuda terlebih dahulu, lagu Balonku kaitannya apa dengan kehidupan Mas Yuda? Dulu saya pernah ke pasar malam Pak. Ya, Saya diberikan ibu saya balon. balon. Nah, Tapi cuma 3 sisi. nah, Tapi yang mirip itu dulu balonku juga meletus Pak. bagus. Dan yang meletus juga warna hijau. Tangan Mas Yuda. Bentar. Kalau Mas Hasan tadi lagu apa? Kasih ibu Pak. Kasih ibu. Coba kaitkan kasih ibu. Saya memilih kasih ibu karena ibu saya sangat baik Pak. Dia selalu membantu saya saat saya kesusahan Pak. Seperti menyiapkan makan, mengantar baju sekolah, mencuci, dan lain sebagainya. Makanya ibu saya sangat baik Pak. Wah, luar biasa. Selamat Mas Hasan. Kaitan yang sangat luar biasa dari Mas Hasan dan juga Mas Yuda. Nah, sebelum praktek siapkan dulu lagunya, mental dan juga hafalannya. Ayo disiapkan dulu. Bapak kasih waktu 2 sampai 3 menit untuk menghafal. Sudah hafal anak? Sudah. Sudah ya? Mas Hasan? Sudah. Yuk, sekarang praktek bernyanyi di tempat masing-masing saja. Dari Mas Yuda dulu, ayo. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Teman Mas Yuda luar biasa. Bisa jadi artis ini. Nah, Mas Hasan, lagu Kasih Ibu. Yuk praktekkan. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, itu aja. Nanti bisa duet sama Mas Yuda ya. Nah, setelah praktek, maka pelajaran tentang pola irama juga telah selesai. Sebelumnya, Bapak akan memberikan penguatan sedikit tentang lagu ini ya. Jadi dengan kita bernyanyi itu kita membuat hati kita menjadi lebih senang dan juga lebih bersemangat untuk berbuat atau melakukan kegiatan apapun, kita bisa menjadi lebih bersemangat. Itu ya. Nah,
Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang matematika. Coba halaman kelima dibuka. Bapak jelaskan dulu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang pecahan, di mana yang kita pelajari yaitu pecahan 1/2, 1/3, dan juga 1/4. Bilangan pecahan itu bentuk yang lain dari suatu bilangan pada ilmu matematika. Dinyatakan menjadi A per B, A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, perhatikan Bapak, ini maksudnya, nah, A slide B, nah slide ini dibaca per gitu ya. Jadi contohnya 1 slide 2 dibaca 1/2. Kalau 1 slide 3 dibaca Sepertiga. ya, betul. Bentar. Nah, pecahan yang nilai penyebut itu lebih besar daripada pembilang. Contohnya A adalah pembilang, B adalah penyebut, maka B itu lebih besar daripada yang A. Itu contohnya 5/6. 5 sebagai pembilang, 6 sebagai penyebut. 2/8. 2 sebagai pembilang, 8 sebagai penyebut. Jadi pembilangnya itu ada di atas dan yang di bawah itu disebut penyebut. Gitu. Bapak kasih contoh dulu ya. Contoh-contoh, dan ini kita akan belajar tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan benda-benda konkret. Bapak kasih contoh, misalnya Bapak punya jajan. Nah, Bapak punya jajan itu cuma 1. Saya bagi ke Mas Hasan dan juga saya bagi ke Mas Yuda. Jadi nanti dibagi jadi 3 gitu ya. Jadi satu jajan ini lebih dari 3, maka itu disebut contoh dari pecahan 1/3. Nah, seperti itu. Sudah dipahami anak-anak? Paham? Selanjutnya buka halaman belakangnya. Di situ ada soal. Kalian coba kerjakan ya 4 soal tersebut. Yuk kerjakan. Bapak kasih waktu. Nanti kalau selesai Bapak kasih tahu ya. Oh ya, dikerjakan dalam kertas saja. Coba kertas. Tadi 2 sama Mas Hasan jawab. Sudah selesai anak-anak? Sudah Pak.
Kumpulkan ya ini. Pak. Oke, terima kasih ya. Bapak nanti Bapak koreksi, hasilnya tunggu besok ya. Nah, setelah kalian mengerjakan soal, Bapak ajak untuk menerapkan pecahan-pecahan ini dalam benda-benda konkret yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Benda-benda konkret itu apa, Pak? Benda-benda konkret adalah benda-benda yang ada atau nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti meja atau yang lainnya, gitu ya. Bapak kasih contoh penerapan dulu ya, nanti kalian buat sendiri-sendiri. Seperti misal ibu bapak membuat sebuah puding. Nah, ibu bapak ini ingin membagi puding itu kepada saudara-saudara bapak. Namanya itu Doni, Dina, dan juga Dita. Nah, puding itu akan dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, setiap orang itu akan memiliki bagian 1/3 atau 1/3 dari puding tersebut. Nah, itu salah satu contoh penerapan tentang pecahan. Sekarang coba buat penetapan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, nanti kalau selesai baru dipresentasikan ke Bapak di tempat masing-masing saja. Oke? Kerjakan dulu. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Oke. Sekarang kalian presentasikan ke Bapak. Dari Mas Hasan dulu. Ayo. Ayah saya mendapat makanan saat tasyakuran. Satu loyang makanan itu dibagi bertiga. Sama saya, ayah dan ibu saya. Jadi 1/3 Pak. Oh, ya betul. Contohnya tadi hampir mirip dengan Bapak, tapi Mas Hasan bisa menerapkan dalam kehidupannya sendiri. Oke, satu tahun Mas Hasan. Kerja sudah, ayo. Saya punya 1 donat Pak dari ibu. Terus. Tapi saya juga bagi ke kakak saya sebagian. Ya. Jadi 1 donat itu dibagi berdua. Jadi 1/2. Ya kita untuk Mas Yuda. Nah, setelah kalian bisa menerapkan materi pecahan ini, maka materi pecahan ini telah sampai pada tahap selesai ya. Selanjutnya Bapak akan memberi penguatan sedikit terkait materi yang barusan. Jadi segala sesuatu di dunia ini tentang itu masih bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu pecahan. Pecahan bisa diterapkan melalui benda-benda yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, terus buah, tumbuhan, barang-barang seperti sepatu, kursi ataupun yang lainnya. Itu ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Nah, setelah kita pusing-pusing mengerjakan dan juga menerapkan, kita lanjut ke bahasa Indonesia yaitu bercerita. Siapa yang suka cerita ini? Angkat tangan. Bukan itu. Bisa. Selanjutnya kita belajar tentang bercerita ya. Nah, di sini kita akan bercerita tentang dongeng fabel. Fabel itu dongeng hewan. Bapak jelaskan dulu ya. Nah, belajar tentang dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Salah satu jenis dongeng yaitu fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang dunia hewan. Tokoh atau karakter dalam cerita fabel semuanya adalah binatang. Yang di dalam cerita tersebut binatang itu memiliki akal, tingkah laku, dan juga berbicara seperti layaknya manusia. Watak dan budi manusia juga digambarkan sedemikian rupa melalui tokoh binatang tersebut. Cerita fabel ini dianggap sebagai salah satu cerita moral yang mengandung banyak pelajaran tersendiri. Nah, itu penjelasan dari Bapak. Selanjutnya buka halaman 42.
Di situ ada cerita si kancil dan juga siput. Kalian bisa baca terlebih dahulu. Setelah dibaca, nanti coba tarik kesimpulan dari cerita si kancil dan juga siput tersebut. Oke? Yuk, silakan dibaca. Sudah selesai, Nana? Sudah, Pak. Ya, Pak. Selanjutnya, yuk tarik kesimpulan dari cerita yang sudah dibaca tadi. Sudah selesai? Coba dari Mas Yuda dulu tarik kesimpulan. Kesimpulan cerita kancil dan siput adalah jangan pernah menganggap bahwa yang kecil itu lemah. Walaupun siput lamban, tetapi ia pintar karena dapat mengalahkan kancil yang bertubuh besar. Tangkap Mas Yuda. Maksudnya Mas Hasan, boleh? Tidak boleh menganggap kecil itu bodoh. Siput kecil tetapi dia tahu cara mengalahkan kancil yang sombong. Oh, ya. Oke, kesimpulan dari kalian Bapak apresiasi luar biasa. Tapi sedikit Bapak mengoreksi karena kalian kelihatannya sedikit terkecoh dengan cerita tersebut, maka Bapak akan membenarkan, meluruskan. Jadi kesimpulan kancil dan siput yang benar yaitu jika ada masalah hendaknya kita selesaikan secara kekeluargaan. Tidak boleh curang, kita harus mencari jalan yang baik untuk diri kita agar tidak terjadi yang namanya kecurangan. Itu ya sudah dipahami? Selanjutnya Bapak izinkan kalian untuk mempersiapkan satu cerita dongeng si kancil dengan ketentuan judul bebas. Contoh-contohnya ada di buku di bagian selanjutnya. Nah, coba kalian cari, kalian pilih. Nah, nanti kalian akan praktek bercerita. Yuk cari dulu. Sudah ketemu? Sudah. Mas Hasan dulu. Milih judul apa Mas Hasan? Si kancil dan buaya, Pak. Si kancil dan buaya. Nah, langsung dipraktekkan membaca si kancil dan buaya. Suatu hari ada seekor kancil sedang duduk bersantai di bawah pohon. Ia ingin menghabiskan waktu siangnya dengan menikmati suasana hujan yang asri dan sejuk. Beberapa waktu kemudian perutnya keroncongan. Dan kancil yang konon katanya cerdik itu lapar. Ia sedang berpikir untuk mendapatkan mentimun yang letaknya berada di seberang sungai. Tiba-tiba terdengar suara kecipak keras dari dalam sungai. Ternyata itu adalah buaya. Kancil yang cerdik itu pun punya ide jitu untuk menghilangkan rasa laparnya. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan cepat ke arah sungai untuk menghampiri buaya. "Selamat siang buaya, apakah kau sudah makan?" tanya kancil berpura-pura. Namun buaya itu tetap diam. Nampaknya ia tertidur pulas sehingga tidak menjawab pertanyaan kancil. Si kancil pun mendekat. Kini jaraknya dengan buaya hanya 1 meter saja.
Hai buaya, aku punya banyak daging segar. Apakah kau sudah makan siang? Tanya kancil dengan suara yang dikeraskan. Buaya itu tiba-tiba mengibaskan ekornya di air. Ia bangun dari tidurnya. Ada apa? Kau menggangguku tidurku saja. Jawab buaya agak kesal. Sudah kubilang, aku punya banyak daging segar, tapi aku malas untuk memakannya. Kau tahu bukan kalau aku tidak suka daging, jadi aku berniat memberikan daging besar itu untukmu dan teman-temanmu, jawab kancil polos. Benarkah itu? Aku dan beberapa temanku memang belum makan siang. Hari ini ikan-ikan entah pergi kemana, sehingga kami tak punya cukup makanan, jawab buaya kiranya. Kebetulan sekali kau tidak perlu khawatir akan kelaparan buaya. Selama kau punya teman yang baik sepertiku, dengarkan, hehehe, ujar kancil sembari memperlihatkan deretan gigi lucunya. Terima kasih kancil, ternyata hatimu begitu mulia. Cukup. Tepuk tangan untuk Mas Hasan. Nah, Mas Hasan ini membacanya intonasinya cukup jelas sehingga teman-teman dan juga Bapak bisa mendengarnya dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut ke Mas Yuda. Mas Yuda, pilih judul apa Mas Yuda? Si kancil dan harimau bodoh. Si kancil dan harimau bodoh. Langsung dipraktekkan coba. Kancil sedang merumput ketika tiba-tiba seekor harimau menghampirinya. Hehehe, nasibku baik sekali. Siang ini aku akan makan kancil yang enak. Kancil terkejut dan dia sudah terpojok. Namun kancil si cerdik berusaha tenang. Tuan harimau, kau memang luar biasa, puji kancil. Tetapi rajaku pernah bilang bahwa siapapun yang akan memakan rakyatnya harus seizin beliau. Jadi kamu selama ini punya raja. Harimau mengejek. Aku tidak takut. Baginda raja berkata, jika rakyatnya diganggu, dia akan mengajar pengganggu tersebut dan keluarganya. Bayangkan, jika dia mengajarkan anak tuan harimau, memang dia seperti apa sih? Harimau menjadi gusar. Rajaku sangat kuat, tetapi rendah hati. Tidak ada binatang lain yang bisa menyainginya. Beliau pernah mengalahkan gajah. Aku tidak percaya kancil, kata harimau kesal. Merasa terlantang harimau berkata, di mana istana rajamu? Tidak, tuan harimau. Yang mulia rajaku tidak ingin diketahui tempat tinggalnya, meski dia berada di istana yang mewah. Tunjukkan atau makan kamu sekarang, heran harimau. Mereka berjalan sampai ke sebuah sumur. Yang mulai raja sedang tidur rupanya, bisik kancil, menempelkan telinganya ke dinding sumur. Kenapa kamu berbisik-bisik? Bangunkan dia. Harimau tidak sabar. Ia maju dan melongo ke bibir sumur, kemudian berteriak, Raja kancil, keluarlah. Teriakan itu menggema. Dari dalam sumur harimau mundur selangkah mengira itu jawabannya dari raja si kancil, lalu maju lagi. Cukup. Nah, terima kasih Mas Yuda. Intonasi dari Mas Yuda ini sama persis dengan Mas Hasan, cukup jelas sehingga Bapak dan juga teman-teman bisa mendengarnya dengan baik. Tentang itu semua ya. Terima kasih. Nah, setelah kita bercerita maka berakhir juga pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak tarik kesimpulan dulu tentang materinya ya. Silakan. Nah, kita tadi belajar tentang SPDP, matematika dan juga bahasa Indonesia. SPDP tadi kita sudah bernyanyi, lalu lalu mengaitkan lagu-lagu. Nah, mungkin jika kalian itu pernah sedih atau tidak gembira, kalian bisa bernyanyi untuk sekedar menghibur diri untuk menjadi lebih baik. Yaitu matematika tentang pecahan. Tadi kita sudah belajar tentang cara menerapkan dan kalian sudah mempresentasikannya dengan cukup baik dengan contoh di kehidupan sendiri, kehidupan masing-masing luar biasa. Lalu untuk bahasa Indonesia kita barusan bercerita tentang dongeng atau fabel si kancil, di mana kita mendapatkan pesan moral dari cerita-cerita tersebut seperti dongeng si kancil dan juga si Bud tadi yang sudah kalian tarik kesimpulan untuk moral cukup baik, luar biasa. Nah, untuk keseluruhan materi apakah sudah bisa dipahami? Sudah paham, Pak. Sudah paham? Sudah.
sebelum Bapak tutup, Bapak kasih wejangan dulu ya. Jadi semua orang pintar itu awalnya itu tidak tahu apa-apa, terus mereka bisa pintar itu karena mereka belajar. Jadi kunci untuk sukses dan juga pintar yaitu berani untuk mulai belajar. Jadi kalian di rumah jangan lupa belajar, terus jaga kesehatan dan juga tetap patuhi protokol kesehatan karena kita juga masih dalam tahap pandemi. Itu. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Yang tadi Mas sudah, sekarang Mas Hasan coba ditutup. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Hasan untuk pemimpin doanya. Terima kasih untuk seluruh anak-anak semua. Mohon maaf apabila Bapak terdapat kesalahan baik pengucapan maupun perbuatan. Kurang lebihnya dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.